Oke, selamat pagi, siang, sore, malam guys. Jumpa lagi dengan kita Eru Tempone di channel Eru Tempone Sport and Fun. Tapi kali ini kita tapi kali ini kita masih belum melakukan aktivitas spearfishing. Jadi belum ada konten untuk spearfishing karena bertepatan kita sekarang ada di Kota Bitung. Jadi konten spearfishing di Siau masih belum bisa dilanjutkan. Tapi tenang, mungkin beberapa waktu ke depan akan ada konten spearfishing di Kota Bitung dan sekitarnya. Mungkin bagi teman-teman spero yang ada di Kota Bitung boleh jalur pribadi kepada kita sendiri agar supaya kita boleh tahu spot-spot di Bitung itu yang jadi teman-teman subscriber masih harus menunggu Pak kita untuk menyesuaikan dulu di sini agar supaya konten spearfishing itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin kalau untuk teman-teman spero yang ada di Siau masih belum bisa, kita sendiri belum bisa bergabung dengan teman-teman spero yang ada di Siau, baik itu spero andalan kita, spero Alfrein, kemudian juga ada spero Eri, spero Michael, spero Egan, spero Wingley, dan masih banyak spero-spero yang ada di Siau anggota. Jadi mereka turun dulu tanpa kita karena begitu terlampau jauh DP jarak dari Kota Bitung dan juga Siau. Tapi tenang, konten akan terus berjalan dan bagi teman-teman subscriber masih akan disuguhkan dengan konten-konten spearfishing yang mungkin akan lebih menarik ke depan karena spot yang akan dijamah oleh Eru Tempone Sport and Fun nanti bukan cuma di Siau tapi juga ada di sekitaran di luar Siau atau di sekitaran Bitung di sini atau mungkin juga Manado. Oke, kali ini agar supaya channel ini tidak nganggur, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber dan juga followers ada di Instagram dan juga Facebook. Pertanyaan-pertanyaan tentang seputaran penyelaman atau bagaimana supaya kita menyelam itu aman. Di sini kita akan membagi tips memilih masker atau kacamata agar supaya kita bisa menyelam mendalam. Karena bukan cuma teknik yang membantu kita untuk menyelam dalam, tapi juga apa yang kita pakai atau perlengkapan apa yang kita pakai ketika kita melakukan penyelaman di kedalaman. Oke, ada beberapa tipe masker yang kita gunakan. Ada yang tipe untuk menyelam dalam, ada juga tipe untuk snorkeling saja, yaitu hanya melihat pemandangan-pemandangan yang ada di bawah laut. Tapi ketika kita menyelam dalam, masker yang kita gunakan pun harus diganti. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita melakukan penyelaman, kita membutuhkan masker yang low volume atau volume udaranya di dalamnya itu kecil. Bagaimana kita membedakan masker yang low volume seperti ini dan juga untuk masker yang high volume? Jadi yang high volume itu volume udaranya besar. Misalnya dia ketebalannya mungkin seperti ini, karetnya itu terlalu tebal seperti ini. Jadi itu diperuntukkan untuk kita melakukan snorkeling saja. Tapi ketika kita melakukan penyelaman dalam, kita harus memakai masker yang volume udaranya sedikit. Begitu. Kenapa kita membutuhkan masker yang volume udaranya sedikit ketika kita menyelam dalam? Karena semakin dalam kita menyelam, semakin udaranya itu atau maskernya itu tertekan seperti ini. Karena ada tekanan udara yang ada di sini. Makanya masker itu semakin tertekan. Semakin dalam kita menyelam, semakin kuat tekanan yang kita terima. Ketika kita kembali ke atas, maka masker akan kembali ke posisi semula, yaitu seperti ini. Oke, kita contohkan, kalau kita menyelam, maskernya akan tertekan seperti ini. Oke, jadi karena ini volume udaranya kecil, jadi dia hanya tipis seperti ini. Ketika kita kembali ke atas, maka dia akan kembali seperti ini. Nah,
Jadi dia akan menghisap sinus kita ketika kita lakukan teknik yang salah dalam melakukan penyelaman. Makanya kita membutuhkan masker yang mendukung kita agar supaya kemungkinan cedera itu kurang. Supaya ketika kita naik ke atas, volume atau udara yang menarik bagian sinus kita itu hanya sedikit saja. Bagaimana ketika kita melakukan aktivitas penyelaman menggunakan masker yang high volume? Oke, bisa ditebak seperti ini. Ketika maskernya high volume atau udaranya di dalam itu terlalu banyak, maka ketika kita akan menerima tekanan di bawah, maka itu tentunya akan seperti ini lagi. Jadi sama. Tapi kendalanya ketika kita naik ke atas, dia akan mengembang kembali seperti semula dan itu akan banyak menghisap sinus kita sampai pasti akan berdarah. Sampai mungkin akan mengeluarkan darah ketika kita salah melakukan teknik. Dan teknik-teknik equalizing dan juga bagaimana agar supaya telinga tidak sakit ada di konten yang sebelumnya kita ada upload. Boleh lihat scroll di YouTube, ada konten edukasi tentang equalizing agar supaya mampu meredam tekanan yang ada yang kita terima baik dari telinga maupun dari hidung atau rongga-rongga yang lainnya. Jadi pentingnya kita memilih masker dalam melakukan penyelaman agar supaya kita bisa menyelam dengan aman. Jadi masker yang saya rekomendasikan ini adalah masker Aqualung. Jadi masker ini mempunyai volume udara yang sangat kecil. Jadi kemungkinan cedera itu kurang bagi yang sudah tahu teknik. Tapi yang masih belum tahu teknik equalize tetap harus belajar karena pertama kita harus menguasai dulu teknik agar supaya kita bisa mampu beradaptasi dengan tekanan air. Oke, jadi masker ini juga mendukung kita agar supaya ketika kita melakukan penyelaman kita bisa aman dan mengurangi risiko untuk cedera. Oke guys, jadi sampai di sini konten kali ini. Mungkin ke depan teman-teman subscriber bisa menunggu untuk konten berikutnya, mungkin akan lebih ke spearfishing kembali. Oke, nanti kita sendiri akan cari waktu untuk upload konten tentang spearfishing. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman subscriber mengenai perlengkapan untuk freediving maupun spearfishing, bisa tanya di kolom komentar. Mantap, salam satu nafas.